Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Capaian vaksinasi COVID-19 secara umum di Kota Palembang merupakan yang kedua tertinggi di Sumatera Selatan. Namun, khusus kelompok lansia usia 60 tahun ke atas, tingkat vaksinasi masih jauh dari target. Hingga 7 Desember 2021, cakupan vaksinasi lansia untuk dosis pertama baru mencapai 50,36%, sedangkan dosis kedua baru 40,49%. Total lansia yang jadi target sasaran vaksinasi sebanyak 128.000 jiwa. Menurut Dinas Kesehatan Kota Palembang, rendahnya capaian vaksinasi lansia karena berbagai sebab, antara lain adanya penyakit bawaan atau komorbid, namun tanpa disertai keterangan dokter yang merawat. Sehingga banyak lansia calon penerima vaksin yang tidak lolos pada saat pemeriksaan. Di samping itu, kesulitan transportasi juga dialami sebagian lansia saat akan menuju vaskes penyelenggara vaksinasi. Kan lansia-lansia ini kan banyak yang tidak tahu juga ada, tapi juga mungkin mereka itu dengan komorbid. Memang komorbid itu sekarang boleh divaksin, tapi harus ada keterangan dari dokter yang merawat seperti itu. Mungkin karena banyak lansia kita itu kan tidak memeriksakan kesehatannya terus-menerus kepada dokter, sehingga untuk surat keterangan dari dokter yang merawat itu tidak mereka dapatkan, sehingga vaksinator ini agak ragu untuk memberikan suntikan. Saat ini Dinkes Palembang menggalakkan vaksinasi secara jemput bola ke rumah warga. Pemerintah Kota Palembang menargetkan vaksinasi lansia sebesar 60% dapat tercapai di akhir Desember. Secara umum, vaksinasi COVID-19 di Palembang kini sudah menyentuh 77,6% untuk dosis ke-1 dan 59,7% untuk dosis kedua. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, masyarakat pedesaan disisir untuk dapat divaksin COVID-19 agar mencapai target vaksinasi 70% di Kabupaten Pali. Untuk membantu pemerintah mencapai target vaksinasi 70% di akhir tahun 2021, Badan Intelijen Negara Sumatera Selatan melakukan suntik vaksinasi di wilayah pedesaan di Kabupaten Pali. Kepala Desa Air Hitam Timur Alam menjelaskan bahwa desanya diakui masih banyak warganya belum melakukan vaksinasi COVID-19 dan sejauh ini terus berupaya keras mengajak masyarakat dan bekerja sama seluruh pihak seperti Badan Intelijen Negara Sumsel memvaksin COVID-19 warganya yang baru mencapai 40% dari targetkan akhir tahun. Warga desanya 100% sudah divaksin. Kali telah berjalan lebih kurang 50%. Kami usahakan bulan 12 ini insya Allah tercapai 100%. Vaksinasi digalakkan pemerintah dengan tujuan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan kekuatan imun tubuh.
Muhammad Husniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Belum tercapainya target vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Muara Enim terus gencar melaksanakan vaksin untuk kalangan masyarakat umum dan lansia. Puskesmas Muara Enim sejak pagi memberikan pelayanan vaksinasi bagi warga. Koordinator vaksinasi Kurnia mengatakan vaksin ini terus gencar dilakukan untuk umum, remaja, dan para lansia. Capaian vaksinasi di Puskesmas Muara Enim sudah tinggi. Setiap hari target vaksin ini mencapai 200 dosis, sehingga berharap pada akhir tahun 2021 ini warga sudah semua divaksin. Kalau persentase sebagian memang kalau dari kita sih sebenarnya sudah 75-an. Kalau target hari ini untuk yang dosis 2 dengan vaksin AstraZeneca itu sekitar 220. Sedangkan untuk yang Pfizer itu kalau yang sudah kita jadwalkan sekitar 87. Seorang lansia mengaku mengajak warga yang belum divaksin untuk segera divaksin agar menjaga imunitas tubuh. Berapa, Pak? Kedua. Macam mana setelah divaksin? Kondisi badan mana? Biasa baik. Biasa, tak kata apa-apa ini. Kepada masyarakat, macam mana himbauan? Jangan takut divaksin. Jenis vaksin yang diberikan saat ini jenis AstraZeneca dan vaksin Pfizer. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, sebagai salah satu tempat pelayanan publik dan ikut mencegah penyebaran COVID-19, perpustakaan juga akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi agar tidak menjadi klaster baru COVID-19. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi sudah mulai dilakukan di tempat-tempat pelayanan publik. Ini dilakukan untuk memudahkan tracing dan mencegah penyebaran COVID-19. Pengunjung perpustakaan baik pelajar, mahasiswa, atau pengunjung kalangan umum akan diwajibkan untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Jika pengunjung berstatus hijau, pengunjung boleh masuk perpustakaan. Sedangkan bagi pengunjung yang belum mengakses aplikasi Peduli Lindungi akan diminta menunjukkan sertifikat vaksin. Namun penerapan aplikasi ini masih menunggu persetujuan dari lembaga yang mengelola aplikasi Peduli Lindungi. Kita sudah mengajukan dan sudah mendaftarkan barcode-nya, tinggal kita menerapkan di Dinas Perpustakaan. Bu, ini kan sebelumnya berarti belum ada penerapan. Nah, kalau kita sendiri syarat untuk masuk sejauh ini gimana nih, Bu? Iya, kita tetap prokes. Yang pertama itu cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak. Dan pembatasan pengunjung, misalnya ada antrian 1 sampai 3 orang bisa masuk ke dalam ruang layanan. Pengunjung yang masuk ke perpustakaan masih dibatasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Pengunjung juga dibatasi bagi yang sudah dewasa. Andi M. Said, TVRI Sumsel melaporkan. Kita